Gejolak harga beras di pasar masih disorot banyak pihak. Ombudsman pun kembali bersuara atas tren harga beras yang terus merangkak naik. Ombudsman juga menilai ada 3 faktor utama yang membuat harga beras tinggi, mulai dari permasalahan iklim, kemudian ada permasalahan di hulu dan permasalahan juga di hilir. Gejolak harga beras di pasar masih disorot banyak pihak. Ombudsman pun kembali bersuara atas tren harga beras yang terus merangkak naik. Kendati pemerintah telah menggelontorkan bansos beras yang dipercepat, Ombudsman meminta pemerintah turut mengubah kebijakan harga eceran tertinggi beras. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika menjelaskan bahwa kebijakan harga eceran tertinggi beras saat ini tak efektif meredam gejolak harga di tingkat konsumen. Sebab menurutnya persoalan beras terjadi di level hulu. Perang harga beli gabah yang terjadi di level penggilingan pada akhirnya membuat harga beras meningkat. Untuk itu, Ombudsman meminta pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bappenas untuk mengganti kebijakan HET beras dengan HET gabah untuk sementara waktu. Selain meminta mengganti kebijakan HET, Ombudsman juga menilai ada 3 faktor utama yang membuat harga beras tinggi. Mulai dari permasalahan iklim, permasalahan di hulu, dan permasalahan di hilir. Kalau misalnya HET-nya satu tidak ada medium atau premium, ya sudah pokoknya harga beras misalnya katakanlah paling tinggi di Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke 15.000. Ya orang terserah mau jualan premium, mau jualan medium, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau harga gabahnya tidak dibatasi, bagaimana? Nah oleh karena itu harga gabah jangan liar juga dong. Oleh karena itu saya sampaikan harus ada HET buat gabah dalam kondisi ini, tapi bukan selamanya. Seperti diketahui, kekeringan yang terjadi berdampak pada krisis pangan di seluruh dunia sehingga membuat harga beras dan gandum meningkat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Presiden Joko Widodo memastikan sejumlah harga kebutuhan pokok seperti bawang merah dan bawang putih mulai relatif turun. Meski demikian, Presiden mengakui harga beras masih cukup tinggi. Hal tersebut disampaikan Presiden usai meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, Jokowi menyebutkan pemerintah telah melakukan operasi pasar dengan menggelontorkan beras ke sejumlah industri retail dan pasar induk beras Cipinang untuk mendorong stabilitas harga beras. Jokowi berharap dalam 3 pekan ke depan harga beras mulai turun. Presiden juga mengungkapkan saat ini stok beras nasional mencapai 1,6 juta ton dan dalam perjalanan sebanyak 400.000 ton. Hanya satu, sekali lagi satu, ke harga kayak bawang merah turun, bawang putih turun. Ya satu memang masih beras. Beras kita sudah lakukan operasi pasar, gelontorkan ke retail, gelontorkan ke Cipinang, dan kita harapkan mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu ini akan mulai di masyarakat sudah mulai turun. Meskipun juga sudah turun sedikit, jadi kita harapkan turun dan kembali normal. Karena stoknya ada, stoknya kita ada 1,6 juta, masih dalam perjalanan 1,6 juta, ya 1,6 juta ton dalam perjalanan masih 400.000, artinya nanti ada stok 2 juta. Itu pun masih akan kita tambah lagi 1 juta untuk memastikan bahwa stoknya itu ada, sehingga kita tidak khawatir terhadap karena kekeringan. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini. Naik terus, pemerintah diminta stabilkan harga beras. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak YK Hendra Fatika. Beliau adalah anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat pagi Pak YK. Ya halo. Ya halo, selamat pagi Pak YK. Baik, pemirsa, baru saja disampaikan begitu bahwa Presiden juga mencermati ya terkait dengan pergerakan harga komoditas pangan di Indonesia, dan kita akan mencoba untuk menyapa kembali Bapak YK Hendra Fatika. Ya halo, selamat pagi Pak YK. Selamat pagi Pak. Ya, salam sehat Pak YK. Pagi buat semuanya.
Salam sehat selalu. Baik, terima Sehat, kasih Pak. atas waktu yang disempatkan Pak YK. Jadi tadi sudah disampaikan begitu. Nampaknya pergerakan harga komoditas khususnya beras ini juga dicermati oleh pemerintah. Bahkan Presiden juga sudah melakukan peninjauan ke sejumlah pasar-pasar tradisional begitu. Beberapa bahan pokok lainnya memang ada yang mengalami penurunan. Namun beras ini juga yang masih terus mengalami lonjakan harga. Meskipun pemerintah mencoba juga untuk membanjiri pasokan beras di masyarakat. Bagaimana tanggapan dari Ombudsman ini? Ya, jadi permasalahan sebenarnya gini, permasalahan peningkatan harga di musim kemarau itu sesuatu hal yang wajar. Namun ada fenomena baru yang tidak pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya dan ini baru terjadi kali ini. Dan itu terjadi pada saat Indonesia akan sebentar lagi mengalami prosesi pemilu. Nah, saya khawatir kalau ini tidak diantisipasi tidak dimitigasi dengan cepat, dampak kenaikan harga ini bisa mengancam ketidakstabilan politik dan nasional. Nah, ada dua hal yang harus kita cermati. Pertama, yang tidak pernah terjadi di tahun sebelumnya itu hari ini adalah pasokan gabah itu dinilai kurang bagi para penggilingan padi. Jadi kalau kita berbicara beras itu, ya ada dua komoditas di situ, ada gabah dan ada beras. Gabah pemiliknya petani, pembelinya penggilingan. Nah, tahun sebelumnya, sebelum tahun ini, pasokan gabah dari petani ke penggilingan itu lancar. Nah, sekarang banyak penggilingan yang tidak mendapatkan gabah, dan kalaupun mendapatkan gabah, harganya itu tinggi. Tadi malam sudah terpantau ada yang sudah harganya 8.200. Nah, kalau ini 8.200, maka harga berasnya dipastikan tidak akan ataupun dipastikan di atas harga eceran tertinggi. Nah, setelah gabah dirubah jadi beras, nah beras ini kan dari penggilingan didistribusikan ke konsumen. Nah, disinilah ada peningkatan harga beras. Jadi harga beras naik itu dipacu karena harga gabahnya juga yang naik. Nah, seminggu yang lalu di beberapa supermarket di modern retail itu sudah ada pembatasan pembelian beras. Nah, kita punya lesson learned tahun lalu terkait dengan minyak goreng. Nah, kalau seandainya dalam keadaan seperti ini, jangan sampai pembatasan harga itu membuat pelaku usaha tidak mau memasarkan gabah ke pasar modern. Nah, oleh karena itulah Ombudsman menyarankan untuk sementara ini, agar beras di pasar modern itu lancar, maka HET untuk beras premium itu dihilangkan dulu, ditunda dulu. Nah, ada dua alasan. Pertama, agar barang masuk. Kenapa? Harga bahan baku kan sudah naik. Kalau misalnya harganya sudah 8.000 ataupun 7.000 pun, itu nggak mungkin masuk hitungan HET-nya 13.900. Pasti di atas. Oke. Nah, kalau sekarang aturan itu nggak dicabut, kasihan tukang dagangnya. Sekarang kalau kita lihat ke toko-toko, banyak sekali pedagang yang menjual beras premium itu di atas HET. Nah, kenapa bukan mereka mau meningkatkan harga jual, tapi karena memang bahan bakunya sudah mahal. Jadi ini ada suatu kondisi yang post major di luar dari saat policy ini dibuat. Nah, pada saat polisi itu dibuat kan asumsinya harga gabahnya itu 5.500 lah paling tinggi. Nah, sekarang kan sudah di atas itu. Oleh karena itu Ombudsman meminta agar HET ini untuk sementara tidak diberlakukan dulu agar arus barang ini lancar kurang lebih. Baik, kalau kita bicara mengenai harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan begitu oleh pemerintah sendiri, nanti dampaknya lah bisa dikatakan begitu. Seperti apa sih kalau memang benar-benar nanti dicabut ini Pak YK? Sebatas mana juga bahwa HET ini justru menjadi hambatan terkait dengan pergerakan harga beras di masyarakat? Ombudsman itu kan tugasnya mengawasi pelayanan publik. Beras ini adalah merupakan bagian pengawasan pelayanan publik. Ya. Intinya begini, kami ini saat ini Ombudsman itu menyampaikan ada 7 saran dan salah satunya ini adalah HET untuk mengantisipasi dalam waktu jangka pendek ini. Nah, silakan usulan itu dikaji. Misalnya begini, apakah betul sekarang itu secara masif terjadi hambatan beras masuk ke pasar modern? Nah, kalau memang tidak ada, ya monggo, nggak ada apa-apa. Usulan Ombudsman hanya bagian pertimbangan saja. Nah, tapi kami dalam kondisi seperti ini lebih baik mempertimbangkan kemungkinan yang terburuk.
Nah, jadi sinyal-sinyal kecil pun kami akan sampaikan agar pemerintah memitigasi ini dengan sangat komprehensif. Nah, bahan bakunya sudah naik, otomatis HET itu nggak akan tercapai. Dan selama ini jangankan pada kondisi ini, pada dalam keadaan normal pun HET itu di pasar tradisional itu tidak pernah tercapai. Selalu harga beras itu di atas HET-nya. Nah, apalagi pada saat seperti ini. Nah, pemberlakuan HET khawatirnya akan dimanfaatkan oleh APH untuk tadinya mau menegakkan hukum, tapi waktunya udah nggak pas. Nah, buktinya apa? Di Lampung, di Banten, sekarang sudah ada banyak pelaku usaha yang diberikan surat cinta oleh KPPU karena mereka menjual beras di atas HET-nya. Nah, hal ini tentunya yang dikhawatirkan seperti di kasus minyak goreng. Orang nggak mau jual 14.000 akhirnya daripada jual 14.000 rugi, mendingan nggak usah jualan, nggak usah produksi itu barang. Nah, saya khawatirnya pelaku usaha nanti tidak mau memproduksi beras dan akhirnya beras terjadi kelangkaan di pasar modern. Nah, khawatirnya kalau beras kelangkaan di pasar modern bergerak ke kelangkaan di tradisional. Begitu, Pak. Menarik kalau kita cermati ini Bapak Anas juga menyikapi begitu ya terkait dengan usulan dari Ombudsman begitu bahwa memang HET ini bisa menjadi parameter begitu ya terkait dengan pergerakan harga beras di masyarakat. Seperti apa sih sebenarnya kondisi yang diinginkan begitu win-win solutionnya? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Yeka, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan pemirsa berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan pergerakan harga rata-rata beras. Ya, untuk beras jenis IR64 begitu ya. Ini Rp13.525 per kilogram. Ada kenaikan sekitar Rp131. Kemudian beras IR2 Ramos Rp12.700 per kilogram, mengalami kenaikan harga sekitar Rp94. Kemudian ada beras IR3 Rp12.086 per kilogram, ada kenaikan Rp51. Kemudian beras muncul Rp13.800 per kilogram, naiknya Rp50. Beras IR42 atau beras perak ini Rp14.785 per kilogram, naiknya sekitar Rp104. Kemudian beras sentra 1 atau premium Rp13.844 per kilogram, naiknya sekitar Rp105. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak YK Hendra Fatika, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Baik, Pak YK, lantas bagaimana dengan pergerakan harga yang terjadi di masyarakat menurut pengamatan dari Ombudsman sendiri? Apakah memang wajar karena tadi pasokannya juga mungkin berkurang karena kita tahu ada iklim El Nino yang membuat juga beberapa daerah mengalami kekeringan meskipun pemerintah juga sudah mendatangkan importasi ini. Silakan Pak YK. Informasi sudah masuk sejak bulan Mei lah ya, Mei, Juni, Juli ini sudah masuk barang, sudah ada stok 1,6 juta ton. Beberapa bulan lalu juga Bulog sudah melakukan operasi pasar dengan penyaluran beras SPHP. Nah, setelah itu sempat tertunda operasi pasarnya digantikan dengan penyaluran beras bantuan pangan untuk 21,3 juta masyarakat. Nah, ini sekarang sedang di-push dari September sampai November ini. Namun Pak Jokowi baru beberapa hari lalu saja memerintahkan agar operasi pasar segera dikocorkan dengan masif ke pasar induk Cipinang. Berapapun kebutuhan pasar induk Cipinang ini harus segera dipenuhi oleh Bulog. Nah, berarti saya cek ya, dari perintah itu sampai sekarang belum ada pergerakan harga yang menurun, bahkan makin naik, makin tinggi dalam seminggu terakhir ini. Ya, jadi harga beras sudah mencapai 15.700 rupiah. Nah, jadi saya belum melihat tren yang menurun gitu terkait dengan operasi pasar ataupun intervensi pemerintah ini. Nah, oleh karena itu dengan sikap kehati-hatian, evaluasi pergerakan harga ini harus dipantau setiap minggu. Nah, makanya Ombudsman memberikan saran, kalau memang ini nanti diperkirakan seminggu ke depan harga ini nggak efektif, berarti satu,
evaluasi bagaimana pelaksanaan operasi pasarnya. Jangan-jangan pelaksanaan operasi pasarnya perlu metode lain yang secara masif gitu loh, betul bukan hanya sekedar nyipratin beras ke pasar, tapi betul-betul gelontorkan beras ke masyarakat, jangan hanya ke pelaku-pelaku di pasar saja. Nah yang kedua juga memang kita memang penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tapi dalam kondisi seperti ini harga gabah terlalu tinggi pun tidak bagus. Oleh karena itu perlu ada pembatasan harga gabah di tingkat penggilingan itu paling mahal berapa agar semua penggilingan itu tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan gabah. Bagi penggilingan, ketersediaan gabah itu penting daripada harganya itu sendiri. Karena apa? Karena dia punya konsumen yang harus dia jaga. Dia lebih baik harga beli mahal daripada kehilangan konsumen. Lebih baik rugi sebentar daripada kehilangan konsumen. Oleh karena itu istilah mereka itu beli gabah sambil pusing. Pokoknya yang penting ada. Nah, tapi sekarang persoalannya karena tidak ada yang mematok, jadi akhirnya persaingan antar penggilingan itu terjadi. Penggilingan kecil susah mendapatkan gabah, sementara penggilingan yang memiliki modal relatif mampu untuk menyerap gabah dengan harga mahal. Nah, tentunya ini harus diatur juga. Nggak bisa harga gabah terlalu tinggi seperti ini, harus ada batasannya. Monggo para asosiasi petani KTNA, LKTI membicarakan ini, memberikan usulan berapa tingkat gabah. Nah, kalau tingkat gabahnya sudah diatur, maka pasti harga berasnya juga akan turun dengan sendirinya. Oleh karena itu HET beras jangan dulu diberlakukan untuk sementara, tapi gabahnya. Gitu. Berarti memang dari hulu begitu, dalam artian harga berasnya yang saat gabah diolah begitu pun sudah mengalami kenaikan, kemudian dilepas lagi kepada distributor, entah itu kepada penyerapan di Jakarta kah atau daerah-daerah lainnya, dan membuat harga beras akhirnya disampai ke konsumen menjadi lebih mahal begitu Pak Yeka. Sementara HET-nya sendiri sebenarnya berlaku tidak sih saat ini begitu? Saat ini tidak ada yang berlaku HET. HET gabah tidak ada, HET beras itu sudah dipantau, Ombudsman punya data 1 tahun terakhir ini, 2 tahun bahkan. 2 tahun dari Januari 2022 sampai sekarang, HET beras premium itu tidak pernah tercapai. Nah, HET beras medium juga nggak pernah tercapai. Jadi harga beras, nah tercapainya di mana? Ada nggak yang tercapai? Ada, di mana? Di pasar modern. Nah ini kan ironi. Ironinya begini, sebelum tahun 2017 orang, golongan masyarakat menengah ke atas yang memiliki kemampuan daya beli tinggi bisa membeli harga beras yang mahal, ada yang 30.000, ada yang 90.000 saat itu. Nah sekarang harga beras di pasar modern dipatok jangan lebih dari 13.900. Tapi di pasar tradisional dari sejak 2017 HET itu tidak pernah tercapai, harga beras selalu di atas HET. Nah, gini, ini kalau menurut saya agak kurang pas pemerintah mengintervensi harga beras premium. Kenapa? Karena premium itu pasti untuk menengah atas. Yang harus fokus sama pemerintah itu adalah menyediakan beras murah bagi kelompok masyarakat. Beras murah itu apa? Beras medium. Nah, beras medium itu ada di mana? Ada di pasar tradisional. Ini saja yang diatur, yang dijaga ketersediaan dan harganya. Nah, saat ini tidak ada di pasar. Beras medium itu yang mana? Kita belum pernah tuh cari ada karung beras medium. Yang ada beras curah, harganya mulai dari 8.000, 9.000, 10.000 per liter. Nah, ini yang harus dikerjakan. Dan Ombudsman sudah mendorong ini, meminta agar dari sejak 2021 itu pemerintah melakukan ini, tapi belum juga. Nah, akhirnya kondisi seperti ini terjadi. Nah, Bappenas kan sendiri juga menanggapi begitu usulan dari Ombudsman begitu, yang mengatakan bahwa HET kan memang ini bisa menjadi parameter. Jadi kalau sudah di atas HET adalah tugas bersama kita untuk menyesuaikan kembali harga sesuai dengan HET, tidak ada lonjakan yang signifikan begitu Pak Yeka. Begini, cara kerjanya bukan begitu cara parameternya. Seolah-olah berarti harga kalau misalnya baru bekerja setelah HET itu tidak tercapai. Bukan begitu. Karena begitu harga eceran tertinggi yang terjadi kan otomatis harga ini menjadi referensi. Pertanyaannya, pernahkah harga itu di bawah HET? Enggak. Jadi supply dan demand ketika ada HET itu terpatok, HET itu menjadi harga paling murah untuk beras premium. Kan ini aneh. Nah, yang terjadi di pasar harga itu di tradisional nih di atas HET. Nah, karena di pasar modern bisa dipantau, pelaku pasar modern takut, pokoknya jual harus 13.900. Tapi artinya apa? Suppliernya pasti jual ke pasar modern harganya di bawah 13.900. Jadi dengan demikian HET pun juga tidak terjadi juga gitu loh. Nah,
Maksud saya begini, di masa lalu secara teoretikal, kalau kita mau ada parameter misalnya, contoh, jika kenaikan harga sudah lebih dari 10% dalam 1 minggu, maka itu bisa pemerintah itu melakukan intervensi misalnya. Oke. Jadi nggak perlu ada HET, lihat aja beras, misalnya beras yang mau dijaga itu beras apa? Beras medium, pantengin aja nih harga beras medium ini dari waktu ke waktu. Kalau misalnya sudah naik 10%, baru intervensi. Intervensinya apa? Operasi pasar. Itu Oke. lebih sederhana, begini Mas. Iya, iya. Patokannya lebih jelas begitu ya, berarti Ya, kasihan para petani kita. Hmm. Dulu kita masih ingat ada petani yang jual beras organik 30.000 per kilo, 50.000 per kilo. Banyak petani bangga memelihara sawahnya agar ini organik, pupuknya baik, segala macam gitu. Demikian disayang-sayangi petani. Sekarang itu nggak ada, karena nggak ada insentif dengan 13.900 ini Oke, oke, gitu loh. oke. Padahal dengan seperti itu banyak petani yang akan menikmati gitu. Oleh karena Ya. itu harga eceran tertinggi untuk beras premium Ombudsman Baik. menyarankan dihapus saja. Rekomendasi apa yang bisa disarankan dari Ombudsman? Kita bahas lagi di segmen berikutnya, Pak Yeka. Kita akan jeda lagi sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Makin menarik perbincangan kita bersama dengan Bapak Yeka Hendra Fatika, anggota Ombudsman Republik Indonesia ya, terkait dengan pergerakan harga komoditas pangan khususnya beras ini. Pak Yeka, kita lanjutkan kembali, lantas rekomendasi apa yang bisa Anda berikan begitu untuk pemerintah bisa menstabilkan harga beras begitu di masyarakat? Ya, kita bicara jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ini 1 bulan lah biar nggak liar dulu ya. Ini ada alternatif yang jelas. Satu, pastikan dulu harga gabahnya dulu. Jangan sampai harga gabah ini liar, harus dibatasi. Silakan para petani berdiskusi dengan pemerintah pada level berapa. Yang kedua, HET baik itu premium, yang terutama premium dilepaskan dulu. Medium bolehlah. Medium silakan, artinya pemerintah menjaga ada beras yang murah saat ini di level misalnya 10.500 misalnya katakanlah. Maka beras ini dipastikan ada di setiap pedagang beras. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hal juga untuk memantau ketersediaan gabah, maka saat ini ketentuan gabah itu jangan lari dari provinsi. Contoh Banten itu diambil dari Lampung, Lampung diambil oleh Palembang, gitu kan. Banten juga diambil oleh Jawa Barat, Jawa Timur diambil oleh Jawa Tengah. Nah, ini kenapa? Agar penggilingan padi di masing-masing provinsi hidup. Sekarang banyak penggilingan padi yang mati dan tidak bisa beroperasi, padahal mereka punya banyak hutang ke bank agar melunasi kewajibannya gitu. Nah, saat ini kesusahan mereka. Nah, ini terus berikutnya lagi adalah operasi pasar harus secara masif. Jangan lagi menggunakan pola-pola yang seperti sekarang ini. Oke, pakai pedagang jalur. Semua lini harus digarap ya. Misalnya masuk ke masyarakat, libatkan pemerintah daerah gitu kan, belum perbanyak pasar-pasar beras murah gitu kan, agar harga betul-betul nanti bisa terkoreksi dan masyarakat miskin bisa mendapatkan beras yang mampu. Nah, yang tidak kalah pentingnya, mohon kepada aparat penegak hukum ataupun juga pengawas persaingan usaha, jangan sekarang itu dalam keadaan force major. Jangan dulu pelaku usaha itu dibebani dengan ditakuti dengan berbagai macam alasan untuk penegakan hukum. Penegakan hukum itu mestinya dalam keadaan normal. Sekarang itu yang penting barang lancar. Jangan sampai gara-gara seperti itu pelaku usaha tidak mau memproduksi beras dan akhirnya beras makin langka di pasaran. Oleh karena itu sekarang justru dampingi mereka agar beras ini mudah. Nah, terus di satu sisi juga pantau semua gudang-gudang beras. Jangan sampai ada upaya-upaya penimbunan. Kasus minyak goreng membuktikan hal itu. Siapa yang melakukan penimbunan? Ya tentunya oknum-oknum masyarakat yang mengambil inisiatif di balik seperti ini. Nah, terakhir untuk jangka menengahnya, mari kita pahami bahwa persoalan ini ada persoalan produksi. Segera all out pupuk kalau bisa digratiskan, benih kalau bisa diberikan kepada petani, irigasi yang rusak segera diperbaiki agar 3-4 bulan ke depan kita bisa panen padi lebih banyak lagi dari sebelumnya. Itu dia beberapa rekomendasi yang diberikan Ombudsman ya, terkait dengan upaya pemerintah untuk bisa menstabilkan harga beras di masyarakat ini. Pak Yeka, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Mungkin next kita akan lanjutkan kembali begitu ya, bagaimana kebijakan-kebijakan ini bisa lebih tepat dan akurat begitu ya untuk menjaga harga beras di masyarakat. Sampai berjumpa kembali Pak. Terima kasih. Sama-sama.